Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum keluarga, yaitunya Ibu Hamdah Sulfi Nadia, dan seterusnya kepada kakak-kakak dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ia Mulia Muhammad, Ella Julita, Jumaidi Sarif, Anggun Yasda Kurnia, dan Muhammad Iqbal. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitunya tentang perwakafan. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum perwakafan. Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab al-wakif, bentuk masdar dari kata kerja wakafa yakifu yang berarti menahan, mencegah, menghentikan, dan berdiam di tempat. Kata al-wakaf ini sering disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs an tasarruf, yakni mencegah dari mengelola. Adapun wakaf secara terminologi yang diungkapkan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yaitu yang pertama, mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan. Yang kedua, menurut mazhab Maliki yang berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. Dan yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i mengartikan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelola yang dimiliki oleh wakif yang diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariah. Yang keempat, menurut mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sangat sederhana, yaitu menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya, dasar hukum wakaf. Yang pertama, dari Al-Quran. Dasar hukum wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Di dalam Al-Quran tidak ditemukan ayat yang berbicara langsung mengenai wakaf. Oleh karena itu, para ulama ketika membahas dasar hukum wakaf dalam Al-Quran menggunakan ayat-ayat yang bersifat umum, seperti ayat tentang suruhan untuk berbuat baik, yaitu surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian, ayat tentang suruhan menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik, yaitu surah Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya, ayat tentang menafkahkan sesuatu yang disenangi, yaitu surah Ali Imran ayat 92. Yang kedua, dari hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh.
hadis riwayat Muslim. Para ulama menafsirkan kata sedekah jariyah di dalam hadis di atas dengan wakaf. Jadi, orang yang berwakaf, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya walaupun ia sudah meninggal dunia. Selanjutnya, syarat, tujuan, dan fungsi wakaf. Yang pertama, syarat. 1. Syarat wakif, yaitunya berakal, balik, cerdas, atas kemauan sendiri, dan merdeka. Yang kedua, syarat objek wakaf. Yang A. Harta wakaf memiliki nilai. B. Harta wakaf jelas bentuknya. C. Harta wakaf merupakan hak milik dari wakif. D. Harta wakaf dapat diserah terimakan. Dan E. Harta wakaf harus terpisah. 3. Syarat nazir, yaitunya adil, memiliki kemampuan, dan beragama Islam. Yang kedua, tujuan dan fungsi wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi, fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama, baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah. Selanjutnya, unsur-unsur wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf ada 6 unsur, yaitu yang pertama wakif, yang kedua nazir, yang ketiga harta benda wakaf, yang keempat ikrar wakaf, yang kelima peruntukan harta benda wakaf, dan yang keenam jangka waktu wakaf. Materi selanjutnya yaitu hikmah wakaf. Hikmah dari pensyariatan wakaf melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 77 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." Adapun manfaat wakaf bagi orang yang menerima atau masyarakat adalah dapat menghilangkan kebodohan, dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan dapat memajukan atau mensejahterakan. Sekianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching ya. Bye-bye.